primary function itu adalah untuk memberikan energi, ya kan? Bensin untuk kita. Jadi teman-teman kalau misalnya mau melakukan kegiatan sehari-hari, apapun yang dikerjakan, tubuh kita itu kan butuh bensin. Dan bensinnya itu datang dari makanan. Nah, sekarang siapa yang pengen punya mesin larinya sekencang Ferrari gitu ya. Jadi udah oke banget ya bodinya ya, perkakasnya oke, semua onderdil luar biasa gitu ya, masih sangat kinclong. Tapi kalau misalnya diisinya bensin diesel gitu gimana kira-kira Dok Mets? Bisa nggak tuh jalan mesinnya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, itu sama aja sih sebenarnya kita semua itu dilahirkan, pasti kita tuh dilahirkan ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi kita tuh terlahir biasanya bisa menjalankan berbagai macam fungsi tubuh dengan baik. Tapi kalau kita tidak memberikan bensin, asupan nutrisi setiap harinya ke dalam tubuh kita, ya pasti jadinya lowbat. Nah, bayangkan kalau misalnya kita itu bangun tidur, udah ngerasa badan kita itu capek, terus kok kita udah bilang di usia 30 tahunan kok aku jompo banget ya. Jompo itu kan sebenarnya istilah kalau kita itu udah sakit-sakitan, capek, udah apa namanya, badan kita tuh udah nggak berfungsi seperti semula. Nah, padahal sebenarnya bisa jadi bukan karena tubuh kita itu menua, barangkali karena asupan nutrisinya itu kurang sempurna gitu. Nah, sekarang aku pengen memberikan sedikit gambaran lah ya untuk teman-teman. Kenapa ya kok sekarang ini banyak banget di Indonesia itu prevalensi diabetes, penyakit kronis itu meningkatnya sampai begini banget. Bisa lihat nggak naiknya itu dibandingkan 15 tahun, 20 tahun ke belakang tuh sampai 5 kali lipat. Dan selain diabetes, berbagai penyakit kronis terkait lifestyle itu meningkat drastis. Jadi ini sebenarnya buat kita semua bisa menjadi sedikit wake up call ya. Dan 70% itu adalah sumbangan dari nutrisi. Jadi dari sekian banyak faktor-faktor yang penting untuk menjaga gaya hidup, untuk kesehatan kita itu tetap terjaga, 70% penyumbangnya adalah dari makanan kita. Nah, di sini ada sebenarnya sesuatu yang aku sebut hidden hunger, kelaparan yang tersembunyi. Karena teman-teman mungkin sehari-hari setiap hari kan memikirnya makan itu untuk apa sih? Untuk kenyang, untuk menghasilkan energi. Oke, jadi ada kalorinya ya. Tapi kita juga bilang kalau ini kadang-kadang yang kita konsumsi sehari-hari adalah kalori kosong. Dan disinilah yang kita tidak terasa ya, badan kita itu kerasanya kenyang karena makan nasi, misalnya pakai ceplok telur gitu ya, atau makan nasi sama mie goreng gitu. Itu sebenarnya sama-sama bisa menghasilkan energi, tapi tubuh kita itu butuh berbagai jenis makanan gitu, berbagai jenis asupan nutrisi. Nah, disinilah yang biasanya sering ketinggalan atau sering hilang, itu adalah warna-warni yang kita lihat di sini nih, dari sayuran dan buah-buahan. Dan Indonesia itu termasuk salah satu penduduk yang mengkonsumsi sayur dan buah itu salah satu yang terendah. Padahal sebenarnya mikronutrisi dan molekul-molekul yang ada di dalaman sayur sama buah kita, ini semuanya bagus banget untuk menjaga kesehatan kita. Tadi fungsi yang pertama adalah untuk menghasilkan energi. Fungsi yang kedua adalah untuk kita itu menikmati makanan. For pleasure, for enjoyment. Jadi teman-teman ada nggak kalau misalnya stres bawaannya jadi pengen makan terus? Atau pas lagi patah hati langsung kayaknya semua sweets dan snacks itu keluar gitu ya. Jadi memang salah satu fungsi makanan itu adalah untuk memberikan rasa kesenangan gitu. Nah, yang ketiga, dan ini adalah fungsi tersier tapi tidak kalah penting, fungsi makanan yang ketiga adalah untuk mencegah berbagai jenis penyakit. Nah, dari mana datangnya? Yang fungsi pertama itu biasanya kita butuh dari makro, mikronutrien yang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar. Yang kedua, kita pengen makan makanan yang enak, yang bikin memori sama orang tersayang, makan makanan yang sama-sama kita sukai sama pasangan. Itu adalah fungsi yang kedua untuk sensori, untuk pleasure. Yang ketiga adalah bagaimana tadi seperti Dokter Med sampaikan, kita menggunakan makanan kita itu untuk mencegah penyakit. Nah, sayangnya
Yang kita konsumsi sekarang, kayaknya ada bocor ya. Oke. Kayaknya yang kita konsumsi sekarang justru tidak mencukupi kebutuhan nutrisi. Jadi fungsi utamanya saja banyak yang tidak bisa dipenuhi oleh makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan biasanya kekurangan nutrisi ini adalah salah satu faktor yang mempercepat proses aging tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membayangkan, kenapa ya kok bisa orang-orang yang saat ini juga makanannya kayaknya udah lumayan oke nih gitu. Tapi kok kita tetap beda ya sama zaman dulu. Ternyata nih berdasarkan ilmu yang saya pelajari dari tahun 1940 sampai 2019 kalau kita bandingkan ternyata terjadi penurunan drastis kandungan vitamin dan mineral di buah dan sayuran. Jadi kalau misalnya zaman dulu 50 tahun yang lalu misalnya kita pengen mencukupi kebutuhan vitamin C kita gitu ya dari satu buah jeruk, mungkin di tahun 2026 ini mungkin kita butuh 5, butuh 6. Nah, apalagi kalau kita tidak mengkonsumsi nutrient dense food. Jadi makanan-makanan yang padat gizi dan nutrisi. Apalagi yang kita banyak makan yang kayak gini nih, yang banyak warna-warni, banyak pengawet, banyak chemicals yang dimasukin, bukan lagi whole food. Inilah yang saat ini kita banyak konsumsi ya. Makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan minim serat. Ini semua pada akhirnya berkontribusi untuk terjadinya peradangan kronis. Ini salah satu penyebab dari akselerasi dari proses penuaan ya. Jadi penuaan dini menyebabkan gangguan sistem imun. Kenapa banyak banget sekarang anak-anak kita pada alergi, orang-orang banyak yang kena autoimun dan menurunnya fungsi otak. Jadi kenapa ya kok sekarang makin rentan orang-orang terkena penyakit seperti Alzheimer, terus juga problem terkait dengan mental health itu sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang di apa ya dipicu oleh konsumsi dari pola makan yang kurang sehat. Nah, yang terakhir, mungkin aku juga pengen cerita, bukan hanya apa yang kita masukkan itu harus tercukupi ya nutrisinya, tapi ternyata paparan dari toksik yang sekitaran kita ini makin lama ya, makin tercemar, banyak banget polusi di udara, di air, di tanah. Ini juga sebenarnya sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari usus kita, di mikroba yang ada di usus kita, dan pada akhirnya ini juga bisa menyebabkan berbagai macam ini ya problem di kesehatan. Jadi apa dong yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah sebisa mungkin kita mengkonsumsi itu kembali lagi ke alam apa yang ada di dalam makanan yang ada di dalam alami gitu ya, nutrient dense food kita bilangnya. Jadi makanan-makanan yang bukan hanya mengandung kalori saja, tapi dia juga mengandung berbagai macam jenis nutrisi, makro maupun mikronutrisi, nutrient dense food, phytonutrients ya, terutama dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, mengandung berbagai macam health promoting molecules yang fungsinya itu bagus banget untuk membuat sel-sel kita itu bisa regenerasi, mencegah penyakit, dan melindungi diri kita dari kerusakan sel. Nah, disinilah aku pengen cerita nanti terkait dengan prinsip-prinsip yang sebetulnya menurutku lumayan baru gitu ya konsepnya yang belum terlalu banyak orang aware. Sebenarnya tuh dari segi molekul, tadi yang sudah disampaikan, apa aja sih yang ada di dalam makanan kita yang harusnya kita masukin ke dalam tubuh kita. Ibaratnya kalau misalnya kita tuh punya mobil, mobil Lamborghini tadi, terus kita isi bensin, tapi bensinnya itu nggak masuk ke dalam mesinnya. Jadi bocor keluar lagi gitu ya. Jadi kadang misalnya kadang-kadang tuh ya ada saluran kan untuk masukin tuh kalau misalnya pas kita lagi ngisi bensin ada tempat buat ngisi ke tangki bensin dan abis itu dialirkan ke mesin supaya nanti bisa fuel the car gitu ya. Nanti mobilnya langsung bisa bergerak dengan kencang. Nah, yang seringkali tidak tidak orang sadari bahwa bensin yang kita masukin nih, makanan yang kita masukin ke dalam tubuh itu tuh harus bisa diserap sama sel kita. Kalau dia tidak bisa diserap, kalau dia tidak bisa digunakan, maka sebenarnya ya makanan itu nanti lumpang lewat aja.
tapi fungsi-fungsinya yang tadi harus menutrisi tubuh dengan baik untuk mencegah penyakit itu jadinya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena tubuh kita itu harus bisa menyerap nutrisi yang masuk ke dalam sel. Dan disinilah sebenarnya banyak hal yang tidak kita sadari. Tadi yang warna-warni ada di dalam sayuran, buah-buahan, itu molekulnya kebanyakan sangat besar. Atau bahan-bahannya itu juga tidak larut air misalnya. Dan dia tidak mudah untuk bisa masuk ke dalam sel. Jadi memang dia diproduksi sama tanaman, tapi kita kok makan, kita konsumsi untuk tubuh kita. Tapi ternyata butuh satu bantuan teknologi ya untuk bisa membawa bahan-bahan yang bagus tadi masuk ke dalam tubuh kita supaya nanti kita bisa merasakan khasiatnya. Nah, terkait dengan anti-aging sendiri, aku pengen cerita tentang kadang-kadang banyak orang yang kurang terlalu paham apa sih sebenarnya antioksidan itu dan bagaimana antioksidan itu bisa membantu tubuh kita gitu. Teman-teman kira-kira ada bayangan nggak antioksidan itu seperti apa sih kalau misalnya di sel kita gitu? Mungkin satu gambar yang bisa membuat kita tuh lebih kebayang ya. Apa sih tadi kan katanya dokter Mets terkait dengan proses gracefully aging gitu ya. Salah satu proses yang paling penting adalah mencegah kerusakan sel yang menyebabkan penuaan dini. Dan kerusakan sel itu biasanya terjadi karena yang kita sebut radikal bebas. Radikal bebas itu adalah molekul-molekul yang gak ada temennya gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada kos kaki, dia tuh sendirian, jadi jomblo lah ya. Jomblo, dia nggak punya teman, terus dia berusaha untuk ngambil pasangannya orang gitu. Nah, dengan dia ngambil-ngambilin pasangannya orang itu, pada akhirnya dia akan merusak sel-sel di sekitarnya. Dan kerusakan sel itu bisa terlihat kalau sel itu rusak dan terjadi oksidasi itu sama seperti kalau kita ngelihat ini apel yang segar, ini apel yang teroksidasi yang sebelah kanan. Nah, kira-kira yang terjadi di sel juga kayak gitu. Kalau misalnya nanti kerusakan, dia dirusak oleh radikal bebas tadi, dia akan mengalami kerusakan sel ya jadi kayak gini gitu, keriput ya. Jadi kalau misalnya kita pengen ya tadi menua dengan gracefully, itu bukan hanya menjaga luarnya tubuh kita aja, pakai skincare yang bagus, perawatan yang oke, tapi sel-sel kita kayak gini kan nggak mau ya. Jadi kita pengen gracefully aging itu adalah dengan menjaga supaya sel-sel kita itu tidak rusak dengan radikal bebas, dilindungi oleh antioksidan. Dan salah satu cara untuk melindungi diri kita dari kerusakan tersebut adalah dengan mengkonsumsi banyak antioksidan. Nah, antioksidan ini adanya banyak di sayur-sayuran, di buah-buahan. Biasanya nih, kalau kita ngelihat warna-warni di sayur dan buah, semakin kuat warnanya itu biasanya lebih kuat juga antioksidan activity-nya. Dan apa yang harus kita kurangi? Yaitu sumber dari kerusakan sel itu datang dari radikal bebas. Yang biasanya merusak tuh apa? Gula gula yang direfinasi ya. Jadi gula yang sudah dimurnikan. Misalnya gula putih gitu ya. Jangan terlalu banyak konsumsi gula tambahan. Proses meat ya misalnya karena itu banyak mengandung pengawet, pewarna, radiasi, terus udah gitu alcoholic beverage, merokok. Nah, itu adalah begadang, stres ya. Itu juga makanya kalau dokter Mes itu selalu bilangnya integrative medicine. Artinya kita itu harus memperhatikan bukan hanya apa yang kita masukin ke dalam badan, tapi apa yang tidak kita masukkan ke dalam badan itu juga harus kita perhatikan. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal vitamin, mineral, itu tuh sebenarnya yang disebut mikronutrien. Jadi di antara makanan yang kita butuhkan sehari-hari, biasanya kita tuh bisa kenyang dengan makan karbohidrat, protein, em, lemak gitu ya. Kita bisa berasa kenyang tuh. Tapi ada sebenarnya yang kita butuhkan dalam jumlah sedikit, tapi sebenarnya fungsinya itu penting sekali. Dan ini tanpa disadari, banyak sekali orang-orang di dunia modern itu kekurangan sekali yang namanya mikronutrien yang tadi disebut hidden hunger. Dan baru ketahuan itu ketika COVID. Banyak teman-teman baru ngeh. Kenapa baru ngeh? Kenapa ya kok ada beberapa orang pas kena COVID
parah banget sampai di ventilator, masuk ke dalam rumah sakit, bahkan berakibat fatal sampai kematian. Pas dicek, ternyata ada beberapa hal yang sama nih in common. Ternyata mereka itu kekurangan vitamin D. Dan dari sinilah diteliti tuh, ternyata hampir semua orang yang memiliki comorbid, hampir semua orang yang punya fatality atau mortality rate-nya itu lebih tinggi, mereka itu cenderung sangat-sangat defisien dari mikronutrien tadi. Inilah baru membuka tabir bahwa ternyata defisiensi mikronutrien itu lebih serius daripada apa yang kita pikir karena itu berjalan tanpa kita sadari. Padahal sebetulnya teman-teman sudah banyak sekali penelitian ini baru kita ngomongin vitamin D aja. Ini ternyata sangat-sangat terkait dengan alergi, problem autoimun, problem terkait dengan mental health, mental disorder. Ini banyak sekali root cause-nya baru dari satu kekurangan vitamin yaitu vitamin D. Jadi di sini apa yang kami upayakan di Three itu ada sebenarnya tiga hal ya. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa mengatasi problem defisiensi ini. Bagaimana kita bisa memastikan orang-orang yang defisiensi, yang sehari-harinya kurang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari makanan, bagaimana bisa tetap tercukupi. Nah, yang pertama adalah berarti yang kita bicara harus berbasis dari makanan-makanan yang alami gitu ya, bukan yang sintetis. Karena makanan-makanan yang alami ini dia akan lebih mudah untuk diserap sama tubuh. Yang kedua, bagaimana dia bisa dibawa ke dalam sel dalam bentuk yang mudah untuk diserap. Dan yang ketiga, supaya kita semuanya bisa makin sehat ya, bagaimana orang-orang yang saat ini sudah mengalami problem terkait dengan bagaimana mereka bisa menyerap nutrisi ini dengan maksimal, bagaimana kita bisa membantu nutrisi ini jauh lebih mudah untuk diserap dan nantinya memulihkan kembali tubuh kita untuk bisa menyerap nutrisi, untuk bisa menetralisir toksin. Dan disinilah kami dari Tri International, saya sendiri adalah Scientific Advisory Board dari Tri International yang kami sama-sama mengembangkan produk berbasis dari whole foods, makanan-makanan alami, dan dibawa dalam bentuk yang sangat mudah diserap. Mungkin dari saya perkenalan sedikit tentang makanan boleh ya dok sampai di situ. Tapi kalau misalnya mau dijelaskan lebih lanjut, Dok Med silahkan. Kalau misalnya ada yang mungkin eh, pengen lebih di-emphasize gitu atau ada teman-teman ada yang pengen bertanya, boleh sebelum nanti kita lanjut ke Dokter Meds ya. Oke, boleh. Terima kasih banyak Prof. Sas atas waktunya dan atas presentasi yang luar biasa. Oke, mungkin sebelumnya saya coba buka sesi pertanyaan dulu nih dari teman-teman semua. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin tadi kayaknya ada yang penasaran deh. Ya, silakan. Saya buka sesi pertanyaan sebelum saya nanti yang bertanya. Oke. Ada yang mau bertanya di sini? Oke, mungkin saya Prof akan bertanya ya. Tadi kan dijelaskan bahwa ternyata semakin lama tuh sayuran makin berkurang gitu ya. Tapi pertanyaan sederhana deh. Berarti dengan makanan kondisi kita sekarang nih kira-kira Prof. Cukup gak sih untuk mencukupi kebutuhan kita saat ini? Apalagi kan bukan hanya itu aja ya, ada namanya GMO juga kan. Makanan-makanan dia sudah modified genetik sehingga udah nggak bener-bener bagus buat tubuh kita. Menurut Prof sendiri nih, dengan makan pola makan kita biasa aja nih, kira-kira mungkin nggak untuk mencukupi makanan kita sekarang? Menurut saya enggak sih sebenarnya. In Mm-mm. one way or the other itu butuh, memang kita udah mulai butuh suplementasi karena Mm-mm. kualitas dari gizi nutrisi kita itu jauh berbeda dengan dulu dan tantangan yang datang, exposure ya dari toksin itu juga lebih tinggi daripada dulu. Jadi cekaman ya. Jadi kan kita itu sebenarnya under a lot of stress ya. Dan cekaman itu dari kualitas gizi dan nutrisinya itu juga menurun dan paparan toksin itu juga meningkat. Kan kondisi dari global warming ya kan dari paparan toksin itu kan juga berbeda ya levelnya dibandingkan dulu. Jadi kalau misalnya kita bicara untuk maintain dengan level yang sama bisa jadi tidak cukup gitu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi berikutnya nih.
Dok, lalu bagaimana kita untuk bisa mencukupinya saat ini? Ya, sama juga tadi ya. Izin bertanya Prof, bagaimana cara mengatur pola tidur agar tidak Iya. begadang? Oke, nanti berikutnya saya ya itu ya. Nah, gimana Iya, cara memastikan agar mikronutrien tercukupi, Dok? Secara aplikatif ya. aplikatif. Oke. Yang biasanya paling gampang gitu ya untuk kita sadari adalah kita melihat dari kondisi tubuh kita aja. Rasanya gimana sih energi kita sehari-hari? Gimana sih fungsi otak tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur itu kita udah merasa lelah atau misalnya kita tuh ngerasa bahwa badan kita itu kok cepet banget sakit-sakit gitu ya. Terus gampang banget sakit, dikit-dikit kena batuk pilek gitu. Itu sebenarnya udah ciri-ciri tuh kalau pasti kita ada defisiensi mikronutrisi. Karena salah satu gejala dari defisiensi mikronutrisi itu adalah cepat lelah, ya, terus udah gitu susah tidur, brain fog, ya berasa lemot jadinya kayak, aduh, duh, apa ya? Tadi mau ngomong apa ya? Kok misalnya jam 10 udah ngantuk banget gitu ya. Padahal tidurnya cukup tuh, tapi jam 10 udah butuh ngopi gitu. Nah, itu Ya, butuh ngopi ya. gejala-gejala tuh dok, harusnya nggak kayak gitu. Kalau tubuh kita itu prima, dicukupi dengan nutrisi dan gizi sehat yang seimbang, artinya memastikannya tuh gimana ya? Ya, Mm-mm. kita pertama merasa aja di badan tubuh kita tuh, kita segar, kita fit. Kalau kondisi nutrisi kita itu bagus, olahraga kita bagus, tidur kita bagus, ya biasanya tuh kita harusnya bisa berenergi. Em, Bahkan dalam kondisi puasa pun harusnya tetap bisa berenergi ya, dalam kondisi fisik yang prima gitu. Tapi di sini tiga hal biasanya ya kalau kita ngomongin soal makanan. Saya orang yang nggak suka diet-diet yang terlalu berlebihan, yang kayak susah untuk di-maintain jangka panjang tuh susah. Jadi misalnya mungkin untuk orang-orang tertentu bisa gitu ya dalam waktu singkat. Tapi kita bicara soal ini kan harus menjadi habit yang seumur hidup gitu. Apa sih sebenarnya tiga prinsip yang mudah banget untuk kita kerjakan dan aplikatif? Yang pertama, balance. Balance is everything. Karena racun itu adanya di dosis. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu udah pasti nantinya nggak bagus. Walaupun dia itu awalnya baik. Apakah nasi itu baik? Baik. Itu salah satu sumber nutrisi dan energi yang paling bagus gitu ya. Tapi kalau kebanyakan ya nggak baik gitu. Apakah misalnya yang paling sehat gitu ya apa ya? Misalnya vitamin gitu. Ya kebanyakan juga nanti akan toxic. Jadi balance, variety, jadi kalau misalnya makan, jangan cuman makan sayur, sayurnya sama itu aja setiap hari makan sayurnya. Enggak, kita harus makannya beragam. Makanya dietary diversity. Jadi hari ini tuh diganti-ganti beragam di piring kita, warna-warninya itu warna-warninya beda-beda. Kenapa? Karena berarti dia mengandung multivitamin, mineral yang berbeda-beda juga. Dan itu kita memastikan segala sesuatunya itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang ketiga, kita jangan apa-apa berlebihan. Jadi kalau misalnya memang sudah waktunya makan, ya kita makan. Kalau misalnya bukan waktunya makan, ya kita tidak makan gitu. Gitu kira-kira dok mungkin. Tiga Oke, hal. siap. Oke. Dan tadi disebutkan mungkin ada namanya suplementasi ya. Seberapa penting sih sebenarnya suplemen, Prof? Apalagi ini terkait dengan TRI ya, yang Mm. mungkin Prof sudah lakukan juga dan seberapa penting itu untuk kondisi sekarang, di mana sekarang cuaca udah jelek, polusi, dan makanan kita tidak cukupi, Prof. Ya, jadi kalau misalnya waktu pas saya dulu kan saya tinggal di Jepang ya, Mm-mm. Dogmats. Jadi udah 21 tahun saya tinggal di Jepang. Dan setiap hari saya makan balance. Iya, iya. Ya tadi semuanya itu saya Di penuhi Jepang. ya. Mulai nggak ada Tapi, seblak ya di situ ya? oh tidak jajan Nggak ada sebelah seblak. jarang yang gitu-gitu. Jadi biasanya minim juga sih makan-makan UPF. Jadi kalau misalnya saya sih ngerasa kayaknya saya nggak mungkin defisiensi deh. Oke, Tapi oke. dalam kondisi tertentu, misalnya manusia itu kan bisa stres dok. Kita Mm-mm. bisa kurang tidur, kita juga bisa capek tuh lagi Mm-mm. begadang. Dalam kondisi-kondisi tertentu, tubuh itu butuh disupport dengan nutrisi lebih gitu ya. Nah, kalau di saya kerasa banget waktu pas saya mulai mengalami defisiensi mikronutrisi, itu ketika saya hamil dan melahirkan di usia 40 tahun. Oh, 40 Karena tahun soalnya ketika ya. kita, iya, karena ketika kita hamil, melahirkan, menyusui, ibu-ibu itu butuh jauh lebih banyak asupan gizi yang baik itu butuhnya lebih banyak daripada orang normal. Dan kalau kita itu tidak terkejar, itu pasti kita kekurangan gitu. Jadi di saya itu kerasa banget.
Nah, disitulah mulai saya ngerasain tuh rambut saya kok rontok banget gitu. Terus kulit saya pecah-pecah, terus jadi sensitif, terus mood saya tuh juga jadi cepet cepet emosi gitu ya. Ini ada sesuatu yang badan saya kan biasanya nggak kayak gini, kok jadi kayak gini gitu. Nah, disitulah ternyata pas dicek memang benar gitu kekurangan. Dan ketika sudah disuplementasi dengan baik, alhamdulillah saya pakai Tri, kerasa tuh sakit-sakit yang di badan tuh dok, yang kayaknya capek banget, udah capek banget tapi tidur juga nggak bisa gitu. Jadi pas bangun capek banget tapi nggak bisa tidur ya kayak gitu deh pokoknya buah si malakama. Nah kalau badan tuh udah mulai serba salah itu sebenarnya lagi memberitahu kita, ngasih kita sinyal dia tuh lagi ngasih tahu ini help help gitu ya tolong saya tuh kurang ini lobat lobat gitu tolong dikasih. Nah disitulah kalau kita tidak mendengarkan apa yang tubuh kita berusaha untuk sampaikan, sebenarnya tanda-tandanya itu kalau kita notice, oh iya ya, kok muka saya jadi kayak gini, kok jerawatan, breakout, kok kering, pecah-pecah, rambut rontok. Ya itu sebenarnya adalah gejala-gejala dia lagi kekurangan sesuatu dan itu harus kita cukupkan gitu loh. Makanya Oke, penting sekali. siap. Nah, kalau teman-teman tahu nih, Prof Sas ini ya, dari waktu di Instagram pas dulu sama sekarang, itu beda jauh banget ya, Prof ya? Oh, beda Oke. jauh banget. Iya, Karena Prof saya ada sakit nggak foto autoimun. before after sebelum? Terus apa sih yang biasanya Prof konsumsi agar hasilnya itu bisa lebih maksimal? Oke, kalau misalnya saya itu nggak banyak orang yang tahu ya, tapi saya tuh penderita autoimun jenis Hmm. Graves disease dan saya pertama kali terdiagnosa itu waktu saya usia 19 tahun. Jadi udah lama banget saya sakit itu dan sakitnya itu harus selalu minum obat seumur hidup gitu ya. Jadi saya berpikir ini adalah sakit kronis yang sebabnya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu saya tuh salahnya apa gitu. Bisa jadi itu karena genetik, tapi ada pemicu stres. Tapi sesuatu yang namanya kalau kita itu udah sakit lama banget, ya udah gitu dijalanin aja sakitnya gitu. Jadi dinormalisasi. Sering ya kita orang-orang menormalisasi. Terutama sama ibu-ibu tuh dok. Ibu-ibu Mm-mm. ibu-ibu itu kalau kesakitan nggak dirasa sakit, capek Jemput nggak anak dirasa dulu. capek. Padahal aduh rasanya tuh kalau misalnya pas lagi tuh udah pengen nangis, pengen capek, tapi ya udah jalan terus. Iya. Setiap hari kita tetap bangun subuh, nyiapin segala sesuatunya buat keluarga, kita masih tetap kerja, kita ngerjain pekerjaan rumah. Lelah itu udah nggak dirasa, Dok. Nah, itulah yang aku pengen bilang ya, banyak kan ini memang penyakit autoimun itu menyerang ibu-ibu. Dan kenapa? Karena biasanya kita tuh cenderung memikirkan orang lain. Betul. Kita nggak mendengarkan apa sih sebenarnya yang tubuh kita butuhkan. Kita biasanya, oh kita kuat-kuatin gitu ya. Nah, di saya kayak gitu, Dok. Jadi Mm. saya kebiasa merasa bahwa ya saya kuat gitu, saya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau capek ya udahlah gitu. Memang nggak bisa istirahat mau kayak gimana. Anak-anak kan butuh gini-gini gitu ya. Nah, disitulah setelah saya ketemu Tri, itu tahun 2023, disitulah saya ngerasa, oh ini ya, kalau misalnya tubuh itu masuk nutrisi yang bagus banget gitu ya, dan masuk ke dalam sampai ke level sel, itu ternyata beda banget dari sekedar makanan aja. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa mengkonsumsi makanan itu memang bagus untuk maintenance, ya. Tapi kalau kita sudah kekurangan, itu kan berarti kita harus nambal, Dok. Nah, kalau udah starting pointnya itu udah bukan zero, tapi minus, berarti kan kita butuh tuh kembali ke level zero aja. Itu setengah mati kan kita harus nambal. Betul, betul, Nah, betul. disinilah butuh banget suplementasi yang kualitasnya baik dan itu Betul. harus yang ya berasal dari makanan ya, jadi bukan yang chemical, jadi bukan bikin tambah masalah baru gitu ya. Hmm. Yang kedua ya itu dia harus bisa diserap sama tubuh. Dan di saya pada akhirnya alhamdulillah udah 1,5 tahun ini dok bisa remisi gitu dari Remisi. autoimun. Jarang ya, jarang ini ya. Hampir nggak pernah dengar sih. Biasanya Nah, kalau Graves disease itu kalau udah seperti kayak saya ya udah puluhan tahun hmm. itu biasanya nggak bisa normal lagi Nggak bisa karena normal dia lagi. memang bukan dia bukan yang kondisi yang dipicu inflamasi Hmm. atau dipicu misalnya karena makanan bukan karena biasanya
sebabnya sampai sekarang tidak diketahui. Betul. Jadi nggak tahu juga gimana cara mengatasinya gitu. Ya, betul. Mungkin untuk gambaran teman-teman, Graves' disease itu adalah penyakit autoimun itu yang biasanya menyerang pada kelenjar tiroid ya, Prof ya. Iya, tiroid. Jadinya Sehingga gejala, metabolismenya cepat betul, sekali. gejala-gejalanya bisa metabolisme yang cepat sekali atau pada beberapa kasus juga terjadi hipotiroid kan. Kondisi Iya. yang metabolisme sangat turun sekali. Dan itu biasanya kalau gejala muncul, pasti banyak sekali masalahnya. Oke, nah yang terakhir nih ya, karena Prof kan waktunya tinggal sedikit lagi. Nah, Prof, kenapa harus TRI? Kan dari tadi kan ngobrol cerita, nanti mungkin saya akan lebih detail lagi. Tapi kan sebagai seorang saintifik biasanya skeptis ya, Prof ya. Saya Oh, yakin pasti. ya. Ya, apa yang membuat? Karena kenapa saya pun juga udah berjalan banyak dan kenapa saya sharing ini, nanti mungkin di slide saya bakal jelaskan dari sisi Prof sendiri tuh. Kenapa harus TRI? Apa yang membuat hal tersebut lebih percaya dan sebenarnya ada apa sih di suplemen tersebut sehingga Prof itu benar-benar yakin ke sana? Ini aku boleh share slide ya. Mungkin kalau Iya, aku share boleh. slide lebih gampang. Karena Oke. bidang keahlian aku itu kan aku mempelajari molekul. Jadi molekul bahan alam yang ada di dalam makanan tuh apa sih gitu. Itu sehari-hari aku ukur tuh di lab. Jadi aku tahu apa-apa aja yang ada di dalam ini kita. Jadi yang pertama saya ngelihat ingredients. Ini ingredientsnya nggak banyak orang dengar, tapi kita sebagai saintis tahu. Ini sudah teruji secara klinis dan ingredients ini very very powerful gitu ya. Jadi bahan-bahan yang digunakan di TRI itu banyak yang bukan bahan-bahan pasaran yang viral. Jadi dia bukan sekedar ngikutin tren yang orang tahu lalu kita jual, yang ini lagi ngetren lalu kita jual juga gitu. Ini enggak. Dia berbasis dari data ilmiah gitu. Yang dipakai itu betul-betul yang dibutuhkan sama tubuh dan sudah teruji secara klinis. Jadi buat saya tuh luar biasa berarti orang yang memformulasi ini adalah orang yang betul-betul paham. Jadi dia paham bahwa ini adalah yang tubuh kita butuhkan, yang saat ini bikin orang banyak sakit, kurangnya apa, disitulah dia formulasi itu. Jadi saya dari ngeliat ingredientsnya aja buat saya udah tahu nih paper-papernya molekul-molekul ini luar biasa gitu. Yang kedua, terkait dengan absorpsi. Jadi satu problem utama yang tidak bisa diatasi oleh suplemen brand lain gitu yang ada di pasaran, banyak sekali kan suplemen yang udah ribuan brand gitu. Satu-satunya adalah terkait dengan penyerapan. Karena apa yang tubuh kita bisa serap itu yang bisa dimanfaatkan sama tubuh. Bukan apa yang kita makan. Nah, disinilah banyak orang yang salah paham. Jadi kalau misalnya kita konsumsi vitamin C 1000 mg gitu ya, dipikirnya 1000 mg itu kita makan ya tercukupi 1000 mg. Enggak. Bahkan yang bisa terserap bisa jadi hanya kurang dari 10% gitu. Nah, di sini kan kita berpikirnya ngitungnya 1000 mg. Udah masuk, sehari kita butuh segini. Padahal sebenarnya itu kuncinya di absorpsi. Dan di sini mereka juga sudah masuk ke dalam PDR. Ini adalah salah satu sumber yang paling terpercaya untuk para dokter. Udah puluhan tahun ya, dokter-dokter itu biasanya kalau mau ngeresepin obat atau suplemen itu berbasis dari PDR. Dan dari sekian puluhan ribu brand, saya ngecek di PDR itu hanya 27 produk suplemen yang masuk ke dalam PDR. Dan Tri itu semua produknya masuk ke PDR. Jadi dari kualitas saya percayakan, saya nggak mau masukin tubuh saya tuh ya kalau nggak dari makanan ya kalau memang suplemen ya harus suplemen yang benar-benar berkualitas gitu dok. Nah yang terakhir karena saya saintis, saya seneng sama produk-produk yang memiliki landasan ilmiah. Jadi diuji secara klinis. Jadi mungkin kalau dokter-dokter kan pasti seneng ya ngelihat buktinya mana gitu. Emang benar dia lebih mudah diserap? Benar, diuji loh gitu. Jadi ada bukti ini ya secara apa lab independen gitu menguji bahwa produknya itu betul-betul bisa dimanfaatkan sama tubuh, lebih tinggi penyerapannya dan juga dia bisa meregulasi gen-gen yang penting untuk kesehatan. Mungkin dari saya itu sih pertimbangannya ya dan tentunya sertifikasi halal, terus di gitu CGMP yang lain-lain itu untuk menentukan kualitas dari produknya itu sendiri. Oke, thank you banget tepuk tangan buat Prof. Sama-sama, thank you so Oke. much. Makasih banget ya Dokter Matt sudah diundang hari ini. Mungkin sebelum saya pamitan karena di sini sudah jam 10 lewat, Iya. saya cuman pengen kasih pesan sih untuk orang-orang yang pada join di sini karena
Banyak kan sebenarnya manusia itu pengennya apa sih? Kita kan cuma sebenarnya pengen sehat ya, Dok. Ya banyak sih yang pengen lebih langsing, pengen lebih glowing, ya pengen penampilan lebih menarik. Tentunya itu penting. Tapi sebenarnya dimulai dari sel kita gitu. Jadi tubuh kita itu sehat dan pastinya dengan dia bisa mengatur kembali ya fungsinya kembali dengan normal, pasti yang lain-lainnya itu akan ikut gitu. Pasti kulitnya akan glowing, pasti nanti badannya juga akan langsing gitu. Itu pasti. Tapi pondasinya yang paling utama adalah menurutku kita harus mulai dari memberikan tubuh kita apa yang dia butuhkan. Jadi dengan kecukupan nutrisi tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan kita belajar untuk lebih bisa mendengarkan apa yang tubuh kita coba bilang ke kita setiap hari. Dan sebelum kekurangan defisiensi ini, yang tadinya hanya sedikit ya, makin lama makin besar, dan pada akhirnya tubuh kita yang tadinya cuman apa ya, kasih-kasih sinyal-sinyal kecil, sinyal-sinyal sayang, sampai pada akhirnya tubuh kita berteriak dan berontak. Hmm, Di situ ada satu titik di mana tidak bisa kembali, Dok. setuju, setuju. Jadi tubuh kita itu sebenarnya dia akan memberikan kita sinyal-sinyal kecil tersebut untuk kita dengarkan sekarang, bukan nanti gitu. Karena ketika pada saat tubuh kita itu sudah menyerah untuk memberitahu kita, nanti akan terjadilah kekacauan. Dan kekacauan itu adalah ketika misalnya kondisi seperti autoimun terjadi, diabetes tipe 2 di mana ya insulinnya itu sudah tidak lagi bekerja gitu kan ya. Jadi tubuh kita itu akan mengalami penurunan fungsi sampai terjadi pada akhirnya kacau balau gitu ya situasinya, dan itu akan sangat sulit untuk kembali ke kondisi sehat kembali. Jadi sebelum itu terjadi, mudah-mudahan teman-teman kita kembali mendengarkan apa yang tubuh kita butuhkan. Mudah-mudahan terutama para ibu-ibu nih, Dok, aku mewakili para ibu-ibu sibuk yang kadang-kadang saking sibuknya sampai lupa makan, sampai lupa mendengarkan tubuh kita gitu. Ya, sebelum sebelum kita nanti terlanjur sakit, kalau kita sayang sama keluarga kita, sayang sama diri kita, ya kita mulai dengan rawat diri kita lebih baik. Karena yang pasti em, anak-anak kita itu butuh kita sehat. Betul. Satu lagi sih tambahan dari saya. Salah satu ciri dari nutrien benar gak, Prof? Bahwa emosi yang tidak stabil, betul? Betul, betul Nah, sekali. untuk pesan para suami, saya mewakili para suami. Ya. Atau ya ada ibu-ibu, tolong kasih tahu suami ketika istrimu marah-marah, mungkin bisa jadi ya, kurang suplemen. Ya, bisa jadi kurang nutrisi Iya, ya gitu. kurang Jadi nutrisi. Jadi itu jangan dia, dimarahin jadi ya. ya. Ya, Oke. makasih banyak ya Thank you waktunya banget, Prof. teman-teman semua. Atas Thank you. waktunya. Thank you. Ya, aku nanti izin menyimak pasif ya, Dok, sambil Siap. ngedengerin sambil Thank you, istirahat. thank you. Kasih, dadah. Oke, ya. Selanjutnya adalah langsung ke bagian dari saya. Saya akan bahas tentang detox glowing. Oke, sebentar. Saya buka dulu slide-nya. Google Chrome. Oke, oke, ya. Kita mulai. Ya, Bismillah ya. Oke. Nah, kelihatannya teman-teman, slide saya, karena waktu biar nggak terlalu malam, saya hanya 30 menit saja. Oke, kedengaran suaranya? Tes, tes. Kelihatan slide-nya? Aman? Oke, Detox Glowing. Jadi ini adalah satu program ya, yang mungkin teman-teman udah beli yang ebook saya juga. Itu ada program kita namanya, saya menggunakan konsep namanya Detox Glowing. The Future Medicine is Food, Gracefully Aging Research System. Nah, bagaimana caranya agar makanan tersebut itu bisa menjadi terapi untuk tubuh kita? Bagaimana makanan tersebut itu bisa membuat wajah kita glowing, badan kita langsing, dan tentunya tetap berenergi. Nah, kenapa harus kita riset ya? Tadi saya udah dibilang ya sama Prof bahwa namanya kesehatan modern sekarang itu terlalu banyak inflamasi kronis meningkat dari makanan, gaya hidup, polusi.
berbagai macam kebiasaan sehingga mengakibatkan insulin naik turun, hormon kacau, energi drop, penuaannya menjadi lebih cepat daripada yang lain, lebih tua dari faktor usianya karena banyak hal. Karena itu yang kita butuhkan adalah meriset semuanya untuk kembali dari awal, untuk kembali ke nol. Kenapa? Karena pada saat kita meriset semuanya, yang terjadi kita bisa mulai mendengarkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Seperti itu. Nah, future medicine is food. Jadi konsep ini adalah slogan sebenarnya ini pertama kali oleh Ibnu Sina. Bahwa ini adalah prinsip biologis, makanan mempengaruhi ekspresi gen, peradangan sel, hormon, kesehatan usus. Mitokondria merupakan pabrik energi. Jika makanannya salah, tubuh rusak secara perlahan. Kalau makanannya tepat, tubuh mampu memperbaiki diri. Apa itu detox glowing? Detox glowing itu adalah bukan membuat teman-teman lapar secara ekstrim. Bukan jus tanpa protein, bukan yang kurus cepat. Tapi detox glowing adalah melakukan proses riset, inflamasi, insulin, hormon, energi sel, dan pencernaan. Sebentar ya. Oke. Dan dimulai pertama, ini saya selalu ada puasa atau intermittent fasting. Dan ini sangat penting memulai pertama kali pada saat kita di bulan puasa ini sebentar lagi ya. Karena tubuh manusia itu dirancang untuk siklus makan dan tidak makan. Artinya ada fase kita makan dan ada fase kita istirahat. Kita tuh nggak bisa kita makan terus-menerus. Karena insulin selalu tinggi, lemak sulit dibakar, autofaginya tidak aktif, dan saat kita memberikan jeda, tubuh masuk ke mode perbaikan. Kata guru saya, Prof. Parvin Zarin, dia bilang seperti ini. When you start eating, you start aging. Jadi pada saat kita memulai makan, disitulah aging proses terjadi. Kenapa? Karena pada saat kita mulai proses makan, disitulah terjadi proses pembongkaran metabolisme kita yang menghasilkan radikal bebas. Artinya, harus memberikan jeda. Puasa itu bukan menyiksa, tapi puasa adalah memberikan waktu tubuh untuk bekerja, mulai mendengarkan, mulai memperbaiki dirinya sendiri, dan mulai meningkatkan potensi dirinya sendiri. Nah, jadi pilihan pertama adalah IF ya. Tadi udah. Nah, sip. Oke. Apa sih manfaat terjadi puasa? Insulin turun, lemak mulai digunakan, autopagi ringan mulai aktif, starting 16 jam. 24 jam mulai bagus. Teman-teman yang ikut challenge mungkin mulai bulan kedua, mungkin after puasa ya. Kita akan buat namanya water fasting 48 jam. Mungkin kita kalau teman-temannya sanggup dan siap, saya pun mungkin bakal mencoba 48 jam water fasting pada saat puasa. Oke, nanti kita lihat kondisi teman-teman kalau pada saat nanti kita menjalani ya. Inflamasi menurun, sensitivitas insulin membaik, inilah dasar dari slow aging. Teman-teman yang sudah, saya mau tahu, di sini ada yang udah pernah belum sih? Water fasting selama 24 jam atau 48 jam? Coba, saya pengen tahu. Di sini ada yang udah pernah nyobain belum? Belum Water. pernah. Oke, siapa suara siapa itu? Belum Nggak pernah. pernah. Belum Oh, pernah. oh belum pernah. Oke. Iya, iya. Ada yang udah pernah belum? Belum. Oh, pada belum pernah. Oke. Ada yang udah pernah belum? Yang kemarin yang ikut 30 hari bareng saya, yang sudah 30 jam, boleh cerita sedikit gak? Nggak. Water fasting berarti minum. Belum pernah dokter, takut kembung. Oke. Saya pengen tahu. Yang sudah pernah siapa? Boleh cerita. Siti. Yang ikut program saya atau ikut yang lain? Boleh, nggak apa-apa. Cerita sedikit dong. Yang sudah pernah apa rasanya? Mbak Siti. Boleh dibuka suaranya? Coba kita dengar. Enak dok ringan oke. Ya, teman-teman pada saat 7 hari tanpa gula itu orang kayak sakau. Beneran. Pusing. Kemarin tuh ada yang private ya konsul. Dok, saya pusing. Sabar. Baru hari pertama. Chat saya lagi. Dok, pusing macam-macam. Sabar hari ketiga. Kita harus melewati setelah 7 hari. Saya pun sama sih ya. Kadang-kadang kayak begitu. Setelah makan jorok, saya tuh hobi kuliner ya. Saya tuh hobi jajan, makan es krim macam-macam semua ya. Tapi pada saat mulai program ini jujur,
7 hari awal tuh butuh proses. 7 hari awal tuh butuh yang namanya melawan diri, dan akhirnya setelah 24 jam tubuh itu kayak hidup lagi. 48 jam lebih luar biasa, 72 jam lebih luar biasa lagi. Seperti itu ya. Nah, dan itu hasilnya nggak bisa kalau teman-teman tidak mempraktekkan ya. Nah, tim-tim BS mungkin yang pengen coba bareng-bareng, ayo nanti saya pandu karena nggak boleh langsung ya. Nah, ini kita makan tuh adalah 2 kali makan. Nah, kalau di hari biasa kita makannya bisa jam 9 sampai jam 11, jam 17 sampai jam 19. Nah, kalau puasa berarti kita starting jam 4. Ya, jam 4 atau jam 3. Kemudian makan lagi mungkin harus agak dimundurin kalau mengejar intermittent fasting, starting mungkin habis beres sholat isya ya. Kita hanya buka doang biasa pakai air putih atau pakai kurma ya. Nah, karena dengan kayak gitu membuat ritme sirkadian kita optimal, kortisol pagi masih stabil. Karena kalau makan malam lewat jam 20.00, itu akan mengganggu tidur, gangguan hormon, gangguan insulin. Nah, konsep yang kedua yang digunakan adalah konsep berpasangan. Ini kita sebut dengan teknik namanya balancing. Ini adalah sebuah keilmuan yang saya ambil dari kitab Latayas namanya ya. Ustadz Abdurrahman Dani, kalau teman-teman baca di Google ataupun dengerin di YouTube-nya, bahwa ternyata kita tidak banyak menghitung kalori, tapi ketika makanan tersebut berpasangan, yang terjadi akan kondisi seimbang. Karena tubuh tidak akan terlalu lambung overload ya. Kuncinya apa? Habis makan tidak kembung, cirinya itu. Ya, tidak bloating, nggak kembung. Simple, efisien, dan harus berpasangan. Contoh apa? Yang saya suka pakai biasanya nasi dan ikan, daging dan sayur, susu dan telur, dan harus selalu dibuka sama kurma rutop, mentimun atau semangka. Kenapa harus rutop? Nanti saya jelaskan di belakang. Sebenarnya ada tabel detail, cuman saya biasanya untuk orang mempermudah, saya kasih pasangannya ini biar mudah. Contoh, ada lagi. Orang kalau pengen makan daging kambing dengan apa? Dengan roti gandum. Ada. Jadi ada 8 pilihan makanan yang kesukaan Rasulullah ya, yang digunakan sampai sekarang itu. Rasulullah itu adalah salah satu orang yang paling bugar ya, salah satu orang yang paling sehat, dan luar biasa beliau dengan menerapkan pola konsep ini kayak begitu. Nah, kenapa rutop? Ingat, kurma itu secara umum ada 6 fase sebenarnya. Secara umum ada kurma dari mentah, muda, sampai yang matang. Kurma yang sering muncul, azwa, majol, itu adalah yang tinggi gula. Kalau mau naikin berat badan, boleh, betul. Seperti itu. Nah, itu makanan tipenya panas. Kalau rutop, itu gulanya netral. Itu harus di kulkas. Lebih stabil daripada snack random. Mengurangi craving saat fasting, energinya cepat karena dia karbohidrat kompleks, dia bisa panjang, kita nggak mudah lapar. Ini adalah bukan hanya cemilan bebas, karena di dalamnya ada serat, ada prebiotik, ada antioksidan. Ya, beberapa yang sudah mengerjakan hanya kombinasi kurma rutop, mentimun, kurma kurma rutop, dan semangka. Itu rata-rata pada glowing pada 14 hari berikutnya. Asal dengan kualitas yang baik ya. Kenapa dipasangkan mentimun? Nah, ada sebuah hadis mengatakan adalah bahwa jika engkau mengetahui manfaat dari mentimun, sesungguhnya engkau akan mengetahui betapa berharganya mentimun dibandingkan dengan perak. Perak sekarang mahal sekali kan? Kebayang nggak sih? Mentimun itu ada yang disebut dengan, kalau di Arab ya, salah satu bahan makanan yang paling luar biasa. Karena ini adalah sifatnya adalah menyeimbangkan. Hampir semua makanan ultra processed food yang kita makan sekarang, jajanan, itu sifatnya panas. Ya, kalau makan lagi error, maka kacau. Apa dok? Salah satu cirinya, pakailah mentimun. Karena mentimun menjaga agar tidak terjadi proses inflamasi secara melonjak. Karena dia menyeimbangkan. Nah, dok harus ngapain? Nah, ini programnya. Fase minggu yang pertama, kalau teman-teman yang udah baca ebook atau beli ebook saya, pasti yang pertama adalah kita harus melakukan namanya tes body type quiz. Buat teman-teman Tri, pengen dok, saya pengen deh dok, kayak apa aja sih tesnya, nggak usah khawatir. Nanti saya bisa kasih tes body type quiznya. Di situ kita akan mengetahui kira-kira body type saya itu apa. Dengan mengetahui body type, maka kita akan mengetahui pola metabolisme kita yang tepat, pola nutrisi kita yang tepat, pola olahraga kita yang tepat. Kedua adalah ikuti tes chronotype. Kayak tadi, dok, saya susah tidur macam-macam, bagaimana?
ikuti tes chronotype karena yang beli ebook itu nanti akan mendapatkan ada kuesioner. Kira-kira saya itu tipikal tidurnya tuh apa ya? Karena tidak semua orang tuh sama. Ada orang tipikal dolphin kok susah banget ya. Gampang banget ke distraksi kok susah banget deep sleep, memang ada seperti itu. Ada orang yang kubluk, tipikal bear namanya ya. Ada bear, ada lion, ada dolphin, satu lagi ada wolf, dan ada juga yang kombinasi saya wolf dan lion. Orang yang selalu bangun pagi dan saya selalu tidur malam. Kayak begitu, nggak bisa awal-awal. Kayak gitu ya. Nah, di fase minggu pertama untuk detoksifikasi adalah harus memperbaiki tidur. 3 aturan tidur nanti ada 3, 2, 1. Nah, kemudian ditanya lagi, dok, gimana cara biar tidur? 3, 2, 1. 3 jam sebelum tidur stop makan. 2 jam sebelum tidur stop minum. 1 jam sebelum tidur stop gadget. Baca buku aja. Isi habit trackernya tambahan untuk menggunakan kacamata anti blue light. Karena ternyata blue light dalam HP kita, jadi orang kalau susah tidur main HP salah besar karena blue light tersebut membuat mata kita akan berkurang melatoninnya. Artinya tuh apa? Melatonin adalah hormon untuk mengawali kita tidur. Jadi, kalau kita nonton HP sebelum tidur, yang terjadi akan susah tidur. Kenapa? Karena ada rangsangan dari sinar biru atau blue light. Sehingga nunjukin kita harus beraktivitas. Kita stop gula, stop minuman, makanan manis, stop jajan, makanan tepung olahan, mulai IF, ikuti jam dan pola makan. Dok, gimana cara aturan makannya? Waktu jam makan ditentukan. Jenis makanan baiknya direbus kalau bisa. Dok, tumis ya nggak apa-apa. Yang penting seimbang ya. Aturan makan. Minum air dulu, makan serat sebelumnya, baru makan besar. Kalau orang yang mau naikin berat badan, ditambahkan susu dan telur. Bisa setelahnya atau sebelumnya. Pilihan makanan besar mau daging sayur atau nasi ikan. Jika memilih ada pengen telur, tambahkan susu. Inilah aturan metode panas dingin. Dok, kenapa bisa kayak begini panjang saya ceritanya? Prinsip dasar. Yang disebut sehat adalah seimbang. Yang disebut sakit adalah tidak seimbang. Ya, ini menggunakan konsep panas dingin, berbeda bukan konsep barat, tapi konsep timur. Terutama pada konsep Islam yang dipakai tentang metode pola makan ini, sehingga tubuh akan terasa adem, hormon lebih stabil, emosi pun lebih stabil. Dok, gimana cara ngitung kalori? Simple. Prinsip 3/3. Gunakanlah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air. Jadi itu konsep dalam Islam. Nah, body type. Kenapa body type ini penting? Ternyata ada 4 body type. Saya mungkin nggak detail di sini karena ini mungkin bukan kelas khususnya. Saya kasih gambaran umum saja. Ternyata setiap tubuh manusia itu memiliki tipenya masing-masing. Setiap tipe mewakili konsep metabolismenya masing-masing. Bagaimana cara dia mencerna makanan, bagaimana dia menyerap. Nah, ada karakteristik red oval. Cirinya gampang merah, sensitif wajahnya, ekstrovert orangnya, hobi makan, hobi kuliner. Ya, fokusnya apa? Redam, antiinflamasi. Jadi harus diredam proses peradangannya. Green Square, ini orang-orang tipikal perfeksionis, memiliki rahang yang tegas, memiliki dada yang bidang, sering eh, nggak gampang gemuk, tapi problem utamanya kadang-kadang di visceral fatnya. Fokus di insulin dan lemak perut, dan dia pun gampang drop gulanya. Yellow, ini orang-orang dengan forehead dominan ya, dada apa namanya, jidatnya jenong, orang yang sangat kreatif ya kan, orang yang sangat perfeksionis, detail, biasanya hormonnya nggak stabil. Maka stabilkan hormon. White circle, orang-orang yang dia gula darahnya gampang naik turun, lambat, makan angin aja gemuk, tipikal karakteristiknya itu namanya white circle. Nah, detox ini harus sesuai dengan blueprint tubuhnya masing-masing. Nah, apa yang dilakukan? Nah, di pagi biasanya kalau ini puasa ya, kita hanya karena kalau puasa berarti mealnya tarik ke subuh. Tapi kalau misalnya enggak, air. Nah, pagi-pagi harus melakukan proses grounding. Apa itu grounding? Melepas alas kaki kita, kemudian kita netralkan energi kita agar kita lebih seimbang, agar kita bisa lebih mendengarkan tubuh kita. Meal satu tadi, kalau lagi puasa berarti tarik ke subuh, tarik ke sahur. Kemudian meal kedua,
Ya, di luar itu water only, tidak ada cemilan sama sekali, tidak ada ngemil-ngemil apalagi. Targetnya 14 sampai 16 jam untuk menjeda makannya. Nah, saya ada program namanya 7 Day Reset Program, ya. Pola konsep dengan metode panas dingin yang tadi, dengan kombinasi teman-teman yang mungkin di tri atau yang pengen mencoba nanti bisa konsultasi. Saya menggunakan Purify 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam. Berarti kalau subuh berarti 2 kapsul, ya. Pada saat sahur nanti 2 kapsul malam, pas banget ini kita pas mau puasa ya. Fungsinya adalah untuk mendukung liver, eliminasi dan beban toksin. Saya akan tunjukin gimana hasilnya karena saya sudah mencoba. Hari pertama biasa adaptasi agak pusing-pusing, agak mual-mual doang sedikit, wajar. Mencret itu wajar. Stabil, mulai ringan, dan lebih bersih. Itu 7 hari. Ya, dan tidak ada gula, tidak ada tepung, tidak ada ultra processed food selama 7 hari ini. Minimal. 30 hari lebih bagus. Nah, ataupun ada yang pengen program dengan rejuvenate. Nah, berarti kita akan lebih fokus ditambahkan protein yang lebih optimal, latihan ringan, journaling, dan fokus suplemen yang lebih banyak. Kita akan menggunakan pola antioksidan support. Jadi kalau ditanya, dok, suplemennya apa aja? Saya kasih yang singkat saja. Kita menggunakan booster di sini dengan menggunakan Eternal sebagai antioksidan dan cell support, Vitalite sebagai energi dan metabolisme, imun untuk perbaikan gut dan sistem pertahanan tubuh, Revive sebagai anti-inflamasi, dan ada beberapa yang series skincare-nya. Nah, dok, saya gimana kalau misalkan nggak ada dan nggak mau? Nggak apa-apa. Ini prinsip dasarnya yang dipakai. Prinsip dasar kalau sudah masuk kepada fase rejuvenate, kita campur selain sana adalah antioksidan tinggi, serat yang tinggi, dan perbaikan usus kita itu yang paling penting. Pre dan probiotik. Apa bedanya? Prebiotik adalah makanannya, probiotik adalah bakterinya. Ada lagi yang bilang namanya postbiotik. Kayak begitu. Cuman saya bilang pre dan probiotiknya. Nah, jadi kalau yang di Vitalite itu udah sempurna tuh. Ada pre, ada pro, dan ada postbiotik. Postbiotik adalah yang menjaga agar si struktur atau lingkungan bakterinya itu lebih baik. Nah, ini yang biasanya digunakan kalau teman-teman yang mau intens. Sekali lagi. Dok, saya pengen kurma aja sama ini boleh dan hasilnya pun ada. Kalau mau hasil maksimal, inilah saya menggunakan namanya 7 Day Reset Program. Dicoba ya. Air minimal 3,5 liter. Ya, makan terstruktur dan program detox. Beberapa suplemen kalau misalnya teman-teman tidak ada Purify, bisa menggunakan suplemen yang sifatnya detox seperti Milk Twistle. Kan di Purify ada Milk Twistle namanya. Itu salah satu produk untuk melakukan proses detoksifikasi. Nah, ini tadi ya, yang detailnya Eternal, Vitalite, Purify, macam-macam. Nah, kenapa suplemen perlu? Tadi udah dijelaskan sama Prof, bahwa sekarang jujur aja ya, saya karena saya praktisi ya, saya bukan cuma ngasih teori dan bukan jualan saja, tapi saya mencoba nanti di akhir slide saya bakal jelaskan dan saya pakai semuanya, bahwa sekarang itu jujur, tanah kita tuh miskin mineral. Sayuran mineral kita udah kebanyakan polusi, udah terlalu banyak apa ya, perubahan-perubahan yang eh, modified organik ya, jadi modified GMO tuh. Jadi makanan tersebut itu udah nggak bagus lagi buat tubuh kita. Paparan toksinnya tinggi sekali, sehingga ini udah jadi hal yang wajib untuk mengisi gap modern lifestyle kita. Nah ini salah satu manfaatnya. Ini mungkin gambaran umum saja. Kalau teman-teman yang mau berminat nanti bisa konsultasi kepada orang yang mengundang ataupun nanti yang ebook nanti bisa konsul dengan saya. Ini Purify. Ini berfungsi sebagai detox cleansing 5 organ, liver, lung, colon, kidney, dan skin, support body eliminasi untuk menurunin berat badan. Bagus. Dan juga untuk menjaga kesehatan. Imunnya ini adalah sebagai sistem support healthy imun kita dan sebagai microbiome support 80% karena ada di usus kita. Eternal kesukaan saya kalau ditanya pasti saya selalu sarankan ini dulu di awal. Memperbaiki tidur, membuat wajah glowing, energi lebih tinggi, dan menjaga hormon biar lebih stabil. Kolagen yang mau glowing, ini adalah salah satu kolagen yang paling sempurna absorpsinya. Diminum hanya 10 hari saja di awal, bisa di bulan depannya baru diminum lagi. Nah, kombinasi keduanya, Eternal dan kolagen, ini adalah seperti raja dan ratu yang membuat pengen glowing. Nah, ini dia. Vitalite, nah ini tadi saya sebutkan, satu suplemen yang pengen kalau fokusnya di superfood dan pre dan probiotik ini adalah Vitalite.
Dia merupakan superfood blend dan multivitamin complexion. Terakhir sebagai renewal recovery adalah revive sebagai antiinflamasi. Nah, prinsip dasar adalah food is master. Makanan itu adalah fondasi, suplemen adalah pendukung, tapi tanpa pola makan yang benar, suplemen tidak optimal. Tapi kalau makanan saja juga nggak cukup. Karena itu, suplemen dan makanan sekarang adalah satu kombinasi yang memang menjadi wajib untuk kondisi sekarang saat ini. Hasil diharapkan lemak visceralnya turun, wajah lebih cerah, energi lebih naik, mood lebih stabil, tidur lebih dalam karena slow aging bukan mitos, itu adalah sistem. Ini saya buktikan. Ya, ini saya waktu dapat yang Bread Squad Challenge ya. Ini selama 7 hari update ya. Perut yang awalnya visceral segini, jadi begini. Sekarang apa lagi? Teman-teman yang lagi ikut challenge sama saya, kita 10.000 langkah per setiap hari. Itu hasil lebih bagus lagi. Wajah juga lebih glowing. Seperti itu. Nah, Detox Glowing bukan program kurs cepat. Ini sistem riset biologis berbasis food, fasting, hormon, cell repair, gracefully aging. Ya, jika konsisten 7 hari mulai berubah, 21 hari metabolisme mulai lebih stabil dan mulai glowing. Terima kasih. Salam saya Dr. Matt. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, silakan. Saya buka sesi pertanyaan. Silakan. Saya jawabin satu-satu dulu ya. Oke. Nah, betul. Kalau yang sukari tidak ya, sukari gulanya tinggi. Eternal berapa ahan? Nanti via Japri aja ya. Nasi dengan telur nggak boleh ya? Nggak boleh. Kembung nanti. Percaya deh, dicobain ya. Selama ini beli kurma sukari untuk buat susu kurma? Enggak. Sukari masih tetapnya bukan sifat antioksidan masih kurang. Kayak begitu dia ya. Nanti yang kalau yang mau beli atau apa, nanti langsung konsultasi bisa langsung karena biar disesuaikan dengan kebutuhannya. Ataupun bagi yang mengundangnya silahkan konsultasi kepada orangnya ya. Oke. Sip. Silakan kalau ada pertanyaan boleh buka suaranya. Masih ada waktu kita 5 sampai 10 menit ke depan. Silakan. Boleh, Dok, izin silakan. bertanya. Boleh. Kalau biar gak lapar gimana ya, Dok? Ini Arshain. Oh, ini. Halo, Pelabuhan Ratu ya? Sumedang, Dok. Sumedang ya? Oh ya udah nanti kita kontak ya, chat ya. Ini dokter juga. Biar nggak lapar tenang, saya ada tekniknya. Dok, gimana nggak lapar? Pertama kita harus tahu kenapa orang lapar. Oke, saya tes. Kira-kira kenapa orang lapar? Ayo, ada yang tahu kenapa orang lapar? Kurang protein. Oke, apa lagi? Ada dua prinsip kenapa orang lapar. Lapar itu sinyalnya dua, cuman dua. Satu, lambungnya pada saat dia terjadi volumenya berkurang, maka dia akan merangsang push lapar. Kedua apa? Matanya. Jadi kenapa ada orang yang suka masak, sering masak, setelah itu nggak tahu kenapa nggak mau makan. Oke, siapa yang kayak begitu? Biasanya emak-emak kalau udah kayak gitu. Kenapa? Karena matanya sudah kenyang. Rangsang laparnya sudah hilang karena hal tersebut. Kedua apalagi tuh yang yang senyum-senyum saya dok ya, hampir semua karena itu logik ya seperti itu. Saya yang kedua tuh apa? Kedua adalah lambungnya. Kenapa sih harus dipotong lambung? Karena dengan dipotong lambung dia itu cepat untuk apa ya namanya? Jadi gini, kita tuh lapar kalau lambung kita itu kosong. Kita itu kenyang saat lambung kita itu membesar. Nah, after itu ada hormon kenyang ya yang disebut dengan GLP-1 ya. Jadi hormon tersebut kalau sekarang itu kan ada tuh beberapa suntikan Ozempic, ada Wegovy, Retatrutide dan macam-macam. Itu adalah suntikan yang membuat hormon kenyang bertahan lebih lama. Jadi kita lebih cepat kenyang. Seperti itu logikanya. Dok, sekarang gimana biar tidak lapar? Maka kita harus menstimulasi tiga. Stimulasi pertama adalah otak kita. Jadi yang paling pertama kalau mau nggak nggak cepat lapar, lihat dulu makanannya, rasakan aromanya. Oke. Yang kedua ya kalau yang ikut lagi challenge, yang saya lakukan biasanya itu apa? Minum air putih dulu. Puter-puter di sini ada namanya titik telinga, namanya pusat lapar. Di sini namanya tragus nih, ada yang kayak lonceng di sini bagian bawah. Nah, puter-puter dulu.
Ya, apa dulu? Makan serat dulu. Saya sarankan saya pakai kurma rutop biar glowing sama mentimun atau semangka. Jeda sesaat, minum air putih, baru makan suapan pertama. Nah, kalau pakai suplemen, saya biasanya menggunakan Vitalite sebelum makan. Karena Vitalite dia mengandung GLP-1 inhibitor. Dia mampu menahan nafsu makan tapi tanpa obat secara alamiah. Dia satu-satunya suplemen yang memiliki mekanisme GLP-1 inhibitor. Seperti itu. Mau cepat? Ya, saya suntik. Saya pakai retatrutide ataupun Ozempic. Kayak begitu. Nah, kalau rutop tanpa semangka dan tanpa timun, gulanya tinggi. Unik kan? Karena itu harus dipasangkan. Seperti itu. Ketika makanannya berpasangan, kembungnya berkurang, gula darahnya terkontrol. Dok, kenapa seperti itu? Memang karena seperti itu. Oh, iya, iya. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Oke, sip. Karena susah beli semangka, nggak apa-apa. Oke. Nanti saya bakal ulang lagi ya, yang kayak tadi ya. Oke, dicatat, di screenshot ya. Hmm. Urutan makannya, di screenshot. Harus ngapain aja. Nah, oke. So, di screenshot ya. Oke. Yang kurang tidur 3 jam 3:21. 3 jam sebelum tidur stop makan, 2 jam sebelum tidur stop minum, 1 jam sebelum tidur stop gadget, stop gula, stop minuman makanan manis, stop jajan makanan tepung, stop seblak, stop apalagi tuh, kerupuk ya. Mulai intermittent fasting ikutin jam dan pola makan. Kemudian waktu jam makan, di jam makan. Kalau yang lagi puasa, ikutin waktu sahurnya. Kalau lagi nggak puasa, ikutin itunya. Jam 9 sampai jam 11, jam 17 sampai jam 11:00. Oke. Aturan makan, minum dulu, makan serat dulu, baru makan besar. Pilihannya, daging sayur atau nasi ikan. Gitu. Kalau teman-teman pengen melakukan proses tes body type quiz atau tes chronotype, ada di ebook saya. Di situ ada bonus dari ebook dan gimana caranya. Seperti itu. Silakan di screenshot. Boleh. Dok, berapa butir dan timunnya berapa banyak? Oke, sip. Kalau mau turun berat badan, oke, sabar. Atas dulu ya. Saya atas dulu ya. Sabar. Kalau konsumsi buah alpukat bagaimana? Kalau saya, buah alpukat itu dia sama olive oil. Ya, sebenarnya ada tabelnya ya. Saya biasanya pakai yang biar mudah yang ini. Soalnya tabelnya harus dipasang-pasangin. Oke. Urutan makan sudah ya Mbak Natalia ya. Oke. Ingin tahu bagaimana tuh mekanisme dari makan serat yang pertama? Gimana maksudnya? Boleh kalau buka suaranya? Mekanismenya jeda 15 menit sampai 20 menit. Kayak begitu. Saya biasa kalau mau naikin berat badan, saya 3 lapis. Pertama, makan kurma rutop dan mentimun. Dok, seberapa banyak? Kalau mau turun berat badan, 3. Paling maksimal. Kalau mau naik berat badan, 5 atau 7 jumlahnya. Harus ganjil? Ya, harus ganjil. Kenapa? Jujur saya nggak tahu. Tapi mekanismenya begitu. Dan beda makan ganjil dan makan genap. Gitu. Ya, ada hukum matematika alam. Itu yang luar biasa. Oke. Kemudian, dok, timun berapa banyak? Timun saya biasanya setengah atau setengah lah atau 3/4 cukup. Nggak usah terlalu banyak. Can you blend kurma and cucumber watermelon? No. No blender. Kayak begitu. Ya, kenapa harus nasi dan ikan? Karena berpasangan. Ini menggunakan metode panas dingin. Oke, dok, serat pertama di sini maksudnya buah atau sayuran? Bukan. Saya menggunakan kurma. Saya menggunakan kurma di sini. Gitu dia. Sip. Kenapa kurma? Pokoknya beda. Dicobain aja. Kurmanya harus rutop. Apakah sama rutop saja? Tidak. Harus dia berpasangan. Gitu ya. Teman-teman kalau mau lebih penasaran, teman-teman nanti searching. Namanya Ustadz Abdurrahman Dani. Ya. Kalau baca bukunya namanya Latayas. Ya.
Itu buku aslinya. Tapi saya buat sederhanakan dan saya kombinasikan dengan prinsip anti-aging. Itu bagus. Kalau ngelihat ada banyak yang cancer sembuh, ada yang banyak punya sakit mah kronis sembuh, ada yang dia mau hamil, ternyata hamil, ada yang dia pengen langsing, udah nggak kehitung, udah sampai ribuan orang sudah mengsana. Saya lihat metode ini bagus dan saya kombinasikan dengan konsep anti-aging yang saya gunakan. Ya, di sana tidak menggunakan intermittent fasting, saya gunakan intermittent fasting plus suplementasi. Sehingga hasilnya lebih jos dan lebih bagus. Kayak begitu dia. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Oke, boleh kita tag foto? Banyak juga ya, 67. Nanti WhatsApp ya. Arshan itu di WhatsApp tuh apa namanya ya? Anissa ya. Nis nanti WhatsApp ya. Kalau mau pesan ya. Siap, Dok. Dok, karnitin bagus gak? Karnitin bagus untuk nurin berat badan karena mekanisme karnitin adalah membawa lemak untuk dapat dilakukan proses oksidasi pada proses beta oksidasi. Oke, silakan ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Masih menyusui nggak? Masih, Dok. Masih Oh, menyusui. lapar lainnya. Lah, menyusuinya dikit, laparnya banyak. Saya juga bingung kenapa bisa begitu ya. Rata-rata gitu. Yuk, boleh yang bisa buka kamera kita foto dulu. Nah, oke. Sip, nanti saya share ya. Nah, kan kelihatan ya di sini. Oke. Sip. Oke, mana senyumnya? Satu, dua, tiga. Oke, wajah glowing seperti ini. Ikutin seperti Mikala itu ya. Oke. Wajah glowingnya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti rekaman saya akan share. Saya share di grup free seminar ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.